saya tahu itu. Ya. Bukan hanya Hamka, yang senama dengan saya pun masuk penjara, namanya Soekarni. Iya, udah saya bahas tadi. Pak AM Fatwa. Terima kasih Bung Karni. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Assalamualaikum Fatwa warahmatullahi sebagai wabarakatuh. orang yang pernah dipenjarakan di masa Presiden Soeharto. Ya, Saya masih sebenarnya ingat bukan sekedar keluar masuk penjara, tetapi keluar masuk rumah sakit. ya, dan Karena- juga sempat dibacok di Jalan Sabang kalau saya nggak salah. Karena disiksa. Tetapi begini Bung Karni, itu semua adalah catatan masa lalu. Yang penting itu hari esok bagi bangsa dan negara kita. Maaf saya kembali dulu kepada Bung Karno. Saya seorang pengagum Bung Karno sejak masih sekolah dasar. Tetapi saya juga pernah dibuang Bung Karno ke Sukabumi, ke Surakarta, Karanganyar, Tawamangu selama 6 bulan. Ketika saya masih mahasiswa sebagai aktivis intra dan ekstra universitas. Itu saya mengikuti Hamka Kasman ke Sukabumi itu. Tetapi ketika 2012 ada inisiatif dari Pak Taufik Kimas untuk mempahlawankan Bung Karno secara perorangan, bukan sekedar pahlawan proklamator Soekarno-Hatta, saya ikut dalam panitia itu bersama Jimli Asidiki. Dan Kasman sendiri yang pernah dipenjara lama oleh Bung Karno, beliau mengantar jenazahnya ke Blitar. Maka ketika Pak Harto juga sakit di Pertamina, rumah sakit Pertamina, saya datang dan beliau menerima saya dengan senyum, lalu saya juga refleks mencium keningnya. Dan ketika wafatnya, saya mengantar jenazahnya juga ke Mangadek. Jadi saya kira kalau cerita ini, saya setiap hari bergaul dengan Kolonel Latif, dengan CCPKI, mulai dari Syam Kamaruzamam, Pono, Bono, itu di penjara. Ketika sama-sama di penjara. Ketika sama-sama di penjara, ya. Jadi saya pernah di penjara di masa Orde Lama oleh BPI-nya Subandrio dan Kopkamtibnya di masa Orde Baru. Kopkamtibnya Soeharto di masa Orde Baru. Jadi alhamdulillah saya termasuk saksi sejarah menderita, tetapi semuanya itu saya tidak dendam. Jadi saya ingin mengajak bangsa ini, mari kita berdamai dengan sejarah, berdamai dengan masa lalu. Saya mau menggarisbawahi itu. Ketika saya meninggalkan gerbang penjara, kalau saya tidak meninggalkan kebencian saya di dalam penjara itu, maka sampai hari ini saya masih dalam penjara, kata Nelson Mandela. Silakan Pak. Jadi saya ingat juga, ya guru politik saya salah seorangnya, Mr. Syafruddin Prawira Negara, ketika terakhir menjenguk saya di penjara Cipinang dan kemudian tidak sempat bertemu lagi, beliau wafat. Saudara Fatwa menoleh sebentar ke belakang sebelum meninggalkan pintu penjara. Saudara Fatwa, jangan pernah berasumsi bahwa lawan politik itu sepenuhnya salah, dan jangan juga berasumsi bahwa kita itu sepenuhnya benar. Saya kira itu mari kita renungkan itu, kata-kata Mr. Syafruddin Prawira Negara. Jadi kalau Pak Harto kita kaji sejarahnya, juga kehilafan-kehilafannya, itu kan tidak pernah akan habis satu hari satu malam kita
berdebat, dan kalau kita dengar tadi dari Bung Fadlizon, lalu Ibu Sukma, ya lebih baik kita lihat saja awal pada masa revolusi itu serangan 1 Maret dan ujungnya beliau yang membubarkan PKI. Kita lihat saja ujungnya di situ. Nah, yang lain cerita-cerita ini adalah suatu perjalanan seorang presiden, kepala negara dengan segala tanggung jawab nasionalnya pada waktu itu. Ya. Jadi ya kasarnya Pak Fatwa kan sangat melupakan pengalaman yang keluar masuk penjara tadi. Artinya dengan ikhlas sekali sudah memaafkan. Saya masih ingat loh penderitaan Pak Fatwa di Cipinang, ngirim surat ke saya, hanya minta dibeliin tape recorder. Saya nggak tahu. Ya, Ya sekarang itu ada dihapus semua. Semua itu semua cuma catatan itu, catatan masa lalu. Yang penting saya kan masih hidup dan bisa bercerita kepada anak cucu sekarang, yang tentunya yang baik dan juga yang buruk. Ya, semua kita jadikan catatan sejarah, tetapi kita harus bisa saling memaafkan.